Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari Sistem Informasi Manajemen kelas B1 akan mengatur jalannya presentasi kelompok kami yang mengambil tema tentang penyelenggaraan e-monitoring dalam proses pembangunan. Nah, di sini melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih di era 4.0, membuat pemerintah itu harus mengenal tentang kemajuan teknologi dan pemanfaatannya. Nah, dengan kemajuan teknologi ini membuat pemerintah harus bisa dan menguasai pemanfaatan teknologi ini untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Nah, e-monitoring ini juga dianggap sebagai langkah tepat untuk Indonesia mencapai good governance, di mana e-monitoring ini dianggap sangat membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan di Indonesia. Baik, untuk presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Febria Masa, saya sendiri dengan NIM 1006, Ella Isnaini NIM 1011, Wardatus Soleha NIM 1034, Hanif Zaki 1059, Baiduri Zahra 1064, Muhammad Dwi Hendrianza NIM 1075, Hairuniza Cesli 1096, Ayu Triani 1112, Aya Pritvi Israrinata 1128, dan Delia Halifatur 1137. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aya Pritvi. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk evaluasi sendiri merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan maupun program. Sistem e-money ini merupakan inovasi dalam menumbuhkan semangat kerja yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyusunan laporan yang selama ini dilakukan secara manual dan terkesan menunggu. Saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, ada pengertian e-monitoring dalam proses pembangunan. Yang kedua, alasan penyelenggaraan e-monitoring dalam proses pembangunan serta contoh penerapannya. Yang ketiga, kendala dalam penyelenggaraan e-monitoring dalam proses pembangunan. Dan yang keempat, solusi untuk menyelesaikan kendala. Untuk yang selanjutnya, ada rekan-rekan saya yang akan memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-monitoring. E-monif merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atau disebut juga dengan PEPP yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. E-monif berawal dengan penuntutan supaya penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan agenda pemerintah dapat memanfaatkan media elektronik pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Pembangunan PEPP membantu memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Alasan penyelenggaraan e-monitoring dalam proses pembangunan. Setidaknya ada dua alasan kuat yang menjadi tujuan e-monitoring. Pertama, monitoring diperlukan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau preventif jika diperlukan. Kedua, e-monitoring diperlukan agar dapat diketahui taraf pencapaian tujuan dari kegiatan, sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai program tersebut.
Jika dalam kegiatan e-monitoring sudah terbilang kegiatan pembangunan sesuai tujuan dan sesuai persentase yang dibutuhkan, akan lebih cepat lagi pemerintah melakukan kebijakan atau pembangunan berikutnya. Contoh yang pertama adalah Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapkan e-government. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup sistem pengelolaan keuangan daerah atau SKPD, e-SDM, e-monitoring, e-education, e-permit, e-office, e-health, e-dishub, media center, serta siaga bencana. Dengan melihat cakupan yang diwadahi, bisa dipahami bahwa Surabaya tidak hanya memiliki birokrasi yang baik, tetapi kota ini mampu konsekuen dengan konsep smart city yang diangkatnya. Salah satu contoh implementasi yang berjalan dengan baik adalah sistem pengelolaan keuangan daerah atau SKPD. Sistem ini menjadi objek vital sebab menyangkut perencanaan dan pengembangan kota dan staf pemerintahan di kota Surabaya. Contoh penerapan yang kedua adalah salah satunya Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro ini dinilai lebih lengkap e-government-nya dibandingkan dengan DKI Jakarta yang notabene adalah kota yang sudah sangat modern sekali. Di sini contoh sistem baku tersebut adalah e-budgeting, e-musrembang, e-planning, ada e-procurement dan e-money. Uniknya, Kabupaten Bojonegoro ini membuka open data kontrak setelah e-procurement, sehingga masyarakat dapat mengawasi pekerjaan kontraktor maupun pihak ketiga yang telah memenangkan tender dari proyek pemerintahan ini. Baik, selanjutnya adalah kendala dalam penyelenggaraan e-monitoring dalam proses pembangunan. Proses monitoring dan evaluasi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah MANIF merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program kerja. Melalui e-monitoring, pihak terkait dapat mengetahui adanya permasalahan pelaksanaan anggaran secara elektronik dari pelaksana kegiatan di lapangan. Kendala yang pertama yaitu masalah koordinasi pusat dan daerah dengan SKPD pelaksana. Yang kedua adalah masalah pedoman teknis yang sering terlambat. Yang ketiga adalah mekanisme penyusunan laporan. Yang keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tingkat daerah. Yang kelima, mekanisme pelaporan. Dan yang keenam adalah penyiapan sumber daya manusia dan masalah waktu. Penerapan sistem informasi e-MANIF ini akan mempermudah, mengefisienkan, serta mengefektifkan pelaksanaan tugas dengan hasil yang optimal. Di samping itu, penerapan sistem e-MANIF secara online akan mengubah mindset masyarakat serta pegawai untuk tingkatan kinerja melalui penggunaan sistem yang lebih mudah. Terkadang hambatan dalam menerapkan sistem baru ini biasanya umumnya itu adalah mindset-nya sumber daya manusia masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen pimpinan yang teguh dan komunikasi kepada para calon penggunanya bahwa penerapan sistem ini akan mempermudah pekerjaan. Selanjutnya di sini saya Hanif Zaki akan menjelaskan mengenai solusi untuk menyelesaikan kendala. Solusi yang ditawarkan di sini ada dua. Yang pertama yaitu poin 1 dengan menggunakan PP nomor 39 tahun 2006 yang dijelaskan pada pasal 4 dan ayat 3 serta pasal 5 dan pasal 6. Solusi yang kedua yaitu dengan menggunakan poin yang kedua yaitu melakukan cara monitoring, objek pemantauan, dan pelaporan. Selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama. Dalam upaya pemecahan masalah secara nasional, maka pemerintah RI telah menerbitkan dan memberlakukan PP 39 tahun 2006 secara khusus. Dijelaskan pada pasal 4 dan ayat 3 yang menyatakan bahwa
gubernur, bupati, wali kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya adalah solusi poin kedua. Solusi poin kedua dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pemantauan, objek kedua adalah objek pemantauan, dan ketiga adalah pelaporan. Pada PP 39 tahun 2006 secara konseptual menjabarkan pelaksanaan pengendalian ke dalam 2 aktivitas, yaitu pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya, pemantauan sebagaimana diatur dalam PP nomor 39 tahun 2006 terbagi menjadi 2 aktivitas, yaitu pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan. Selanjutnya, untuk pelaporan, hasil pemantauan dilakukan sesuai dan mengikuti struktur program dan kegiatan yang ada di dalam Renja. Pemantauan dilakukan terhadap input, output, dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah e-monitoring adalah instrumen yang digunakan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan. E-monitoring diselenggarakan untuk memudahkan proses pembangunan mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga agar memudahkan dalam mengetahui persentase pencapaian pelaksanaan pembangunan, sehingga lebih mudah diambil tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Seperti yang disampaikan oleh penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, yakni bahwa e-monitoring ini dirasa sangat membantu pemerintah dalam hal pembangunan, di mana diketahui ya bahwa Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Nah, pembangunan ini berguna untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, terutama di saat pandemi seperti ini. Nah, dengan adanya e-monitoring diharapkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia akan sesuai dengan tujuan yang bisa bermanfaat untuk negara dan untuk masyarakat banyak. Dan e-monitoring juga diharapkan menjadi langkah pemerintah lebih baik dalam melakukan pembangunan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang menjadi bahan presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf, dan saya selaku moderator saya minta maaf atas jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.